Yo, halo. Kali ini saya mau bahas sebuah handphone Android murah yang harganya tuh cuma sekitar 100 ribuan aja. Tapi handphone ini tuh asalnya dari Jepang dan memang dijual khusus di sana aja. Ya, alias ini adalah handphone limbah Jepang. Nah, untuk wujud handphonenya itu kayak gini, dapat yang warna merah merona gitu ya. Lumayan cakep sih. Terus masih ada tulisan-tulisan Jepangnya nih, hampir sebodinya. Dan ada tulisan operator sana juga, yaitu Docomo. Kalau ini angka apaan ya? Kletek aja lah. Ya, jadi ini adalah handphone dari merek Fujitsu tipe F06F. Handphone merek ini kayaknya nggak pernah masuk ke Indonesia ya. Tapi kalau di tempat asalnya, merek ini lumayan banyak ngeluarin handphone. Untuk Fujitsu F06F ini dirilis sekitar tahun 2014-2015. Jadi umurnya itu udah 11 tahunan. Dan baru masuk limbahnya ke Indonesia. Secara desainnya memang handphone ini kelihatannya agak jadul ya. Masih pakai bentuk yang membulat-bulat dan melengkung. Terus ukurannya masih compact banget dan ringan. Kalau dilihat-lihat sih mirip handphone Android Samsung yang jadul gitu ya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 4,5 inch. Atasnya ada lampu indikator, sensor, earpiece, dan kamera 1,3 megapiksel. Kalau bawahnya cuma ada tombol home. Di bagian sisi kanannya ada tombol shutter kamera, di sisi bawah ada penutup dari lubang micro USB, dan ada lubang buat gantungannya juga. Di sisi kirinya ada tombol power dan pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio dan sebuah antena. Ya, sekelas handphone Android pun di Jepang masih ada fitur nonton TV-nya ya. Untuk di bagian belakangnya ada sensor, kamera 8 megapiksel, lampu flash. Kalau yang ini apaan ya? Kayak buat switch gitu. Dari keterangannya sih ini tuh one touch buzzer. Ntar dicoba lagi deh. Terus di sini ada semacam konektor gitu, ada mikrofon dan tipenya F06F. Oh iya, back covernya ini masih bisa dibuka. Baterainya masih bisa dilepas pasang dengan mudah. Ini untuk kapasitasnya 2100 mAh. Terus di sini ada slot untuk kartunya dan ada juga untuk micro SD-nya. Untuk kondisi unit yang saya dapat ini masih oke ya. Komponennya masih lengkap dan masih bagus lah. Lecet-lecet ada sih, tapi dimaklumi aja, namanya juga barang bekas dan murah. Ini saya beli di Shopee, harganya tuh sekitar 170 ribuan aja. Dan pas beli cuma dapat unit sama kabel datanya aja nih. Tapi walaupun murah, saya masih penasaran gimana sistemnya, spek, dan performa dari handphone ini. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Fujitsu F06F. Kalau dilihat-lihat UI-nya ini jadi ngingetin saya sama handphone Nokia Lumia yang pakai OS Windows Phone. Soalnya pakai tampilan yang dibikin kotak-kotak gitu ala Metro Style. Dan untuk warnanya juga serasi ya sama body handphonenya. Mungkin untuk varian warna lainnya bakal ngikutin juga nih tampilannya. Sebenarnya untuk UI-nya ini simple dan lumayan banyak yang diubah. Tapi bakal bingung juga sih, soalnya selain tampilannya nggak kayak handphone Android pada umumnya, bahasanya ini juga ada yang masih pakai bahasa Jepang. Apalagi kalau udah masuk ke aplikasi bawaannya. Misalnya itu kayak bagian settings. Waduh, mumet dah. Harus siap Google Translate kamera buat lihat terjemahannya. Tapi ya udahlah, ntar saya coba utak-atik dulu. Kalau untuk spesifikasinya, di harga 100 ribuan masih oke lah. Pakai chipset Snapdragon 400, quad-core 1,2 GHz, RAM-nya 2 GB, storage 8 GB. GPU-nya Adreno 305 dengan layar AMOLED 4,5 inch, jaringannya 4G, baterainya 1200 mAh, dan menggunakan OS Android 4.4.2 KitKat. Untuk persensorannya, handphone ini lumayan lengkap loh. Giroskop ada, sensor cahaya ada. Nah, untuk kameranya ini 8 megapiksel dan 1,3 megapiksel untuk yang depannya. Kalau untuk hasilnya kayak gini nih.
Jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Fujitsu F06F. Ini pakai resolusi 1080 dengan FPS 30 kayaknya. Soalnya tadi nggak ada pilihannya juga ya. Untuk settingan kamera di handphone ini emang sedikit banget, jadi nggak banyak yang bisa diatur. Nah, kalau menurut kalian gimana untuk hasil perekaman videonya? Handphone ini sebenarnya bundlingan gitu ya, jadi mungkin ada kontrak pemakaiannya. Dan ketika udah habis ya nggak dipakai lagi, terus limbahnya bisa dikirim ke sini. Nah, karena handphone ini bekas bundlingan operator, pas saya coba pakai kartu SIM juga nggak kedetek nih. Apalagi ini handphone luar, jadi IMEI-nya mungkin nggak kedaftar juga. Ya jadinya WiFi only. Dari penjualnya, handphone ini udah dikasih beberapa aplikasi yang terinstall. Dan yang paling penting udah ada aplikasi file manager, yang mana bisa ngebantu kita buat install file APK. Soalnya handphone ini nggak ada Google Service-nya, jadi Play Store pun nggak ada. Sebenarnya bisa aja sih install lewat ADB di PC, soalnya developer mode-nya udah aktif nih, dan ada USB debugging. Tapi kan ribet ya, lebih mudah langsung dari handphonenya. Terus untuk bahasanya, ini tuh udah keubah ke Inggris sebenarnya. Cuma nggak keubah semua nih. Saya udah coba ubah-ubah di settingannya ini, ternyata tetap nggak bisa ya. Udah coba ubah ke Inggris di settingan bahasanya yang tersembunyi. Terus udah pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu Morlocal, juga tetap aja nih nggak bisa. Mungkin emang aplikasi bawaan dari handphone ini nggak ada bahasa selain Jepang ya. Nah, kalau buat tampilannya ini bisa diubah lewat launcher. Cuma untuk navigasinya tetap ribet sih, karena handphone ini nggak ngedukung gesture. Ya, sebenarnya ada sih untuk on-screen buttonnya. Cuma kayak kurang optimal gitu. By the way, untuk fitur One Touch Buzzer tuh buat bunyiin suara yang kenceng kayak gini nih. Entah ya, apa tuh fungsinya. Untuk performa dari handphone ini jangan terlalu berharap banyak ya. Dari segi aplikasi juga udah banyak yang nggak support untuk Android KitKat. Apalagi di handphone ini nggak ada Google Service-nya. Jadi makin banyak aplikasi yang nggak bisa dijalankan. Jadi harus pilih-pilih ya yang masih support Android KitKat dan nggak harus pakai Google Service. Kalau untuk WhatsApp ini jelas udah nggak bisa. Soalnya WhatsApp sekarang minimal di Android 5 Lollipop. Dan untuk YouTube juga sama, nggak support. Tapi masih bisa kalau lewat browser. By the way, untuk layar di handphone ini tuh tergolong bagus. Wajar sih karena pakai panel AMOLED. Kalau untuk suaranya sih ya biasa aja lah. Nah, mungkin ada yang kepikiran mau jadiin handphone ini buat main-main game. Ya bisa aja sih, tapi lebih baik main game yang jadul-jadul. Lumayan lah, yang penting masih bisa dimainin kan. Atau buat emulator sekelas game PS1 pun masih oke nih. Kalau PSP masih bisa, tapi terbatas ya gamenya. Kalau God of War ya udah pasti nggak ngangkat.
Ya dengan harga 100 ribuan, sebenarnya handphone ini terbilang lumayan. Nggak yang parah-parah banget, tapi masalahnya ada di sistem yang bahasanya nggak bisa diubah sepenuhnya. Nggak ada Google Service bawaannya, dan versi OS-nya yang udah jadul. Tapi setidaknya handphone ini punya spek yang masih oke, dan bisa dimanfaatkan untuk main game-game jadul atau multimedia yang ringan. Tapi balik lagi ya, semurah-murahnya tetap aja sesuaikan kebutuhan dan jangan jadi mubazir. Oke, jadi itulah handphone limbah Jepang yang harganya cuma 100 ribuan, yaitu Fujitsu F06F. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.